Selamat siang semuanya. Selamat siang dan selamat datang di salah satu ballroom di Crown Plaza Jakarta ini. Hari ini 9 September 2013, tanggal yang sangat bagus sekali kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam sebuah acara Andal Software, yaitu acara Payroll Processing Evolution. Tidak terasa 25 tahun Andal Software sudah banyak bergerak dalam bidang peluncuran software. Salah satunya yang spesialisasi adalah payroll system. Acara Andal Software kali ini tidak hanya meluncurkan satu versi terbaru dari Andal Paymaster, tapi juga tiga ya Pak ya, betul ya? Tiga produk yang saling terintegrasi, yaitu Andal Paymaster 2014, Andal Linkage 2014, dan Andal Kios 2014. Dan kelebihan dari ketiga rangkaian produk ini akan kita temukan nanti pada live demo pada akhir acara. Kita melihat di sana ada booth tiga mengenai ketiga produk tersebut. Nah, kami nanti persilahkan Bapak dan Ibu untuk dapat bertanya lebih jauh setelah selesai acara. Nanti akan dibantu oleh teman-teman saya, para Andalers yang luar biasa ini, untuk menjelaskan produknya lebih lanjut. Inilah mereka, salah satu tim support yang sangat luar biasa di balik suksesnya Andal Software. Baiklah, boleh tepuk tangan nggak apa-apa. Bapak dan Ibu sekalian undangan yang terhormat serta rekan-rekan media, sebelum kita memulai acara hari ini, saya ingin memperkenalkan para pembicara kita yang nanti akan berbicara. Mereka adalah pembicara-pembicara yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak kita, Bapak Indra Sosrojoyo sebagai Direktur Andal Software yang ada di depan sini. Kemudian yang kedua adalah Bapak Johan Sandida sebagai Business Analyst Manager Andal Software. Yang ketiga adalah Bapak Andreas Winata, IT Support and Development Manager Andal Software. Yang keempat, ibu kita yang selalu optimis, Ibu Welly Rosianti, Marketing Manager Andal Software kita. Bu Welly supporternya banyak ya Bu ya. Dan yang terakhir, ibu yang menaungi kita semua, Ibu Novi Arman, HR Manager Andal Software. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya tidak pas jika kita tidak mendengar sepatah dua patah kata dari yang membidani, menggawangi Andal Software selama ini. Saya undang kepada Bapak Indra Sosrojoyo sebagai Direktur Andal Software bersama saya di sini. Dan Bapak Indra Sosrojoyo ini membangun Andal Software di tahun 1988, persis 25 tahun yang lalu. Wow. Latar belakang beliau adalah lulusan dari Universitas Trisakti jurusan Telekomunikasi, lalu melanjutkan di University of Bridgeport mengambil Master of Business Administration dengan Major Managerial Information System. Tidak usah berlama-lama, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Bapak Indra Sosrojoyo naik ke atas panggung. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian di sini untuk launching produk kita. Jadi sebetulnya produk kita ada tiga yang kita launch. Yang pertama Andal Paymaster, itu sebetulnya versi baru dari yang sebelumnya, namanya Andal Paymaster 2012. Kemudian kita memperkenalkan nama baru, namanya Andal Linkage 2014. Sebelumnya sudah ada, tapi namanya Andal Employee Self Service, ISS biasanya. Nah, produk yang benar-benar baru kali ini namanya Andal Kiosk. Nah, nanti akan dijelaskan semuanya. Oke, tadi MC mengatakan sepatah dua patah kata, tapi kok contekan saya segini jadi panjang. Nggak sepatah dua patah kata.
Pada kesempatan kali ini saya akan cerita sedikit tentang perjalanan Andal Software. Rasanya sudah waktunya saya mulai cerita untuk membuka sebentar. Nah, Andal Software itu didirikan pada tahun 1988. Jadi awalnya kita menerima pesanan. Jadi kita terima pesanan, jadi orang mau bikin apa saya bikinin, orang mau bikin apa saya bikinin. Jadi apa lu mau gua ada, palu gak ada katanya gitu. Ya, jadi awalnya dari sana. Nah, kemudian kita berubah. Ya, kita berubah tahun 92 sampai tahun 2004 kita membuat mass market software. Nanti saya akan cerita lebih detail kenapa kita pindah. Tapi saya mau kasih lihat bahwa kita dari tahun 988 sampai 98, terus dari 92 sampai 2004. Jadi overlapping. Nah, saya belajar dari situ katanya kalau kita mau don't throw your old shoes before you get new one katanya. Jadi mantap dulu yang baru kita buang yang lama gitu ya. Nah, jadi kita masuk ke mass market di tahun 1998 sampai 2004. Nah, kemudian tahun 2001 ke 2004 kita masuk ke semi custom untuk payroll software. Nah, sebetulnya ini kecelakaan. Kenapa kita masuk ke semi custom? Sebetulnya mau ke produk. Nanti saya juga ceritain lebih detail kenapa ya. Nah, terus kemudian dari tahun 2004 sampai sekarang kita fokus hanya di package software dan kita cuma ngerjain payroll. Dari 2004 sampai sekarang kita nggak ngerjain yang lain, hanya payroll saja. Jadi kita ngerjain payroll sebetulnya udah hampir 9 tahun ya. 9 tahun, hampir 10 tahun maksud saya. Nah, jadi perjalanan kita seperti itu. Nah, tahun ini itu kita sudah 25 tahun. Ya, jadi perjalanannya udah cukup panjang, kita udah 25 tahun. Oke, the journey start dari custom made. Ya, jadi kenapa kita mulainya dari custom made? Karena menurut saya waktu itu custom made itu modalnya sedikit. Karena kalau kita terima pesanan itu kan kita dapat uang muka. Ya, nah terus dikerjain, dapat uang muka, dikerjain, dapat uang muka, dikerjain. Cuma challenge-nya juga banyak pada saat mengerjakan itu. Apa yang banyak adalah delivery time. Jadi karena kita harus bikin, delivery time-nya panjang, bisa lebih dari setahun. Ya, kadang kalau udah di-deliver, sering terjadi tuh antara kita dengan customer itu bilang, kan dulu nggak yang kayak gitu, enggak, saya mintanya yang kayak gini gitu. Sering terjadi seperti itu. Ya, itu typical software house gitu ya. Jadi enggak, dulu kan minta gitu, ada nih tulisannya, enggak saya nggak minta gitu, tanda tangan gitu ya. Nah, jadi itu terjadi seperti itu. Nah, terus kemudian apa yang terjadi, product quality sangat rendah, karena yang pakai cuma satu, kita baru bikin gitu ya. Nah, akibat dari product quality rendah, supportnya jadi tinggi. Nah, biaya support, karena supportnya banyak, biaya support menjadi tinggi gitu. Nah, jadi menurut saya bisnis model seperti ini kurang pas, ya. Jadi kurang pas. Apalagi kalau kita lihat sebagai pengusaha tentunya pengen revenue itu naik terus gitu ya. Nah, yang terjadi pada saat kita menaikkan revenue adalah jumlah programmer harus ditambah, jumlah karyawan yang lain harus ditambah, expense-nya juga nambah juga gitu. Saya pikir kok bisnisnya kayak gini gitu ya, katanya bisnis IT enak gitu. Nah, jadi kita lihat yang lain. Akhirnya kita memutuskan bahwa kita masuk ke software industry. Harusnya masuk ke software industry, tapi software industry yang semacam apa gitu. Nah, saya membaca buku, ternyata di industri software ada seperti ini gitu. Jadi kalau kita lihat di industri software itu ada dua macam industrinya, software services dan software product. Nah, software services ini yang berkembang sekali di India dan Cina, Vietnam sekarang lagi mulai menyusul, tapi saya tidak tertarik dengan itu, karena di software industri itu tipikalnya adalah kayak software pesanan tadi, cuman skalanya aja yang lebih besar. Di India itu maju sekali, jadi salah satu
perusahaan software di India namanya Infosys. Dia punya sekitar 12.000 programmer gitu, karyawan gitu, luar biasa ya, kayak buruh aja di pabrik programmer tapi. Nah akhirnya kita mengambil yang mass market. Kita mengambil produk dan mass market. Kenapa? Karena mass market itu gampang ya. Jadi akhirnya kita masuk ke mass market software. Nah ini adalah produk mass market kita yang pertama sekali, namanya Presisi. Jadi kalau yang Anda semua yang tahun 90-an gitu, suka jalan-jalan di toko buku Gramedia, mungkin lihat ini produk. Ini tersebar di toko-toko buku Gramedia zaman dulu gitu. Mungkin ada sebagian yang baru lahir kali di sini, orang Andaler maksud saya. Ya, jadi produknya ini udah cukup lama. Kita bekerja sama dengan Alex Media, Komputindo untuk mendistribusikan produknya dan kita fokus ke development-nya. Karena saya merasa bahwa distribusi itu sesuatu bisnis yang berbeda dibandingkan dengan development. Maka kita hanya fokus di development dan distribusinya oleh perusahaan lain. Nah, ini ceritanya di mass market. Ya, waktu kita mass market, challenge-nya banyak. Mass market itu cirinya adalah kita jual lewat distribusi sehingga kita tidak tahu siapa yang beli. Nah, akibatnya adalah kita tidak dapat feedback. Siapa yang beli, berapa banyak yang beli itu nggak ketahuan gitu. Nah, jadi kita nggak mendapatkan feedback. Produknya mana sih yang kurang, mana yang perlu diperbaikin, kita nggak tahu. Ya, nah jadi produk improvementnya lambat banget. Tapi customer supportnya tinggi gitu, banyak yang nanya gitu. Nah itu kita nggak dapat ini juga gitu ya. Jadi cost-nya tinggi juga. Terus kemudian menurut saya bisnis modelnya nggak suitable. Kenapa? Karena saya belajar di marketing mengatakan new customer acquisition is more expensive than maintaining the existing customer. Jadi memang benar bahwa pada saat kami customer acquisition yang baru itu biayanya besar, demo, kemudian bukan demo yang itu ya, tapi kita melakukan produk demo gitu maksudnya, ya produk demo, terus kemudian kita melakukan marketing campaign dan sebagainya itu mahal sekali, ya. Kenapa tidak cari yang lain? Akhirnya kita memutuskan untuk ke enterprise software package, ya. Nah, kita masuk ke enterprise software package. Pertanyaannya adalah kalau masuk ke enterprise software package, software apa yang akan kita buat, ya kan? Nah, jadi itu pertanyaannya. Kan banyak, ada yang ERP, ada yang payroll, ada yang waktu itu nawarin apa buat manufacturing gitu ya, shop floor control, saya belajar juga gitu ya. Nah, ada dua kriteria yang kita ambil, yaitu marketnya harus besar, terus kemudian produknya harus bisa diimprove terus-menerus. Nah akhirnya kita mengambil keputusan bahwa produk yang seperti itu adalah payroll. Karena payroll itu kalau jumlah karyawannya di atas 300 harusnya udah pakai software. Kalau nggak pakai software tuh susah banget loh, pakai Excel bisa tapi susah gitu. Nah jadi targetnya itu, terus harus ada continuous improvement. Kenapa? Karena kita tahu bahwa peraturan pajak selalu berubah. Ya, kalau peraturan pajak berubah, softwarenya nggak diubah kan nggak bisa jalan, maksudnya nggak comply gitu. Jadi kita menggunakan itu. Terus kemudian yang ketiga bahwa Andal Software juga punya pengalaman. Kita membuat software untuk penggajian yang sederhana. Nah produknya seperti ini. Nah ini, jadi kita sebetulnya udah punya produk. Pakai DOS nih dulu, kalau yang ngalamin DOS itu jamnya ini untuk mesin absen. Nah, saya kemarin baru bongkar-bongkar ini ternyata kios juga nih sebetulnya ya, improvement dari kios gitu, karena bisa buat ngabsen. Nah ini adalah produk kita yang DOS dulu versinya tahun 1999. Nah kita punya customer yang dulu mulainya dari sini sampai sekarang masih di-upgrade terus gitu. Ya, jadi kita punya customer cukup lama banget yang ini. Oke, nah pada saat kita bikin software paket, kecelakaan sedikit, ya. Kenapa? Karena sebetulnya saya harus pakai slide-nya yang berubah kali. Ini masalahnya, saya akan majuin cepat sekali karena sebetulnya ini yang harus saya ini. Nah, kecelakaannya di sini terjadi. Kita membuat software berdasarkan yang kita pikir customer harusnya seperti ini, ya. Jadi ini yang kita bikin di sini.
Tapi kenyataannya yang dibutuhkan oleh customer bukan seperti itu, tapi di sini nih. Nah, irisannya ini sedikit sekali, jadi irisannya sedikit. Ya. Nah, maksudnya irisannya sedikit itu kalau kita ke customer yang cocok nggak banyak, cuman sedikit saja. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita nggak lakukan customisasi, itu pasti akan nggak jualan kita. Ya, jadi setiap kali kita jual, kita lakukan customisasi. Kita jual, kita lakukan customisasi. Itu permasalahannya. Ya, yang terjadi seperti itu. Jadi kita lihat features gap-nya terlalu besar. Pada saat sales kita naik, ya, pada saat sales kita naik, customisasi juga naik. Nah, yang terjadi kita luncurkan 2001 adalah enterprise yang pertama, Karisma Win. Di 2001 kita marketing campaign-nya kenceng, kemudian di 2002 sales-nya naik luar biasa. Hampir 2 kali lipat kira-kira naiknya. Bagus nggak? Bagus kan? Bagus. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah customisasinya jadi panjang. Customisasinya nggak 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Akhirnya Anda mengalami jatuh. Ya, kenapa? Ya itu tadi, pekerjaannya nggak selesai-selesai, customer banyak yang komplain dan sebagainya gitu. Ini pengalaman yang luar biasa sekali. Ya, jadi kami berterima kasih sekali bahwa kami punya masalah ini. Kalau enggak, mungkin kita masih seperti itu, semi custom. Ya, tapi karena kita mengalami masalah ini, kita tahu bahwa harusnya nggak seperti itu kita membuat software. Ya, jadi ini semi custom. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu yang terjadi. Jadi pada saat kita semi custom, ya, saya balik lagi ke slide yang ini, ya, sebetulnya supportnya juga susah semi custom itu. Kenapa? Karena setiap customer kan punya versi yang berbeda. Nah, pada saat orang support kita keluar, digantikan orang support yang baru, itu susah. Karena dia harus belajar lagi gitu loh. Maka support itu turun sekali kualitasnya. Nah, kita nggak mau sebetulnya seperti itu, tapi apa boleh dikata gitu. Jadi pelajaran yang sangat berharga adalah kalau kita melakukan menjual software dengan semi custom, di mana saya melakukan perbedaan antara customer yang satu dengan customer yang lain, itu supportnya susah banget. Kalau saya punya customer cuma 10 mungkin gampang ya, tapi kan nggak mau kita perusahaan punya 10, kecil amat gitu kan ya. Ya jadinya kan harus besar gitu jumlah customernya. Nah itu yang bermasalah. Nah terus makanya itu depend on people di sini. Jadi kita tergantung sekali dengan orang yang support. Begitu orang support keluar, pasti dia nggak bisa support. Customer kita marah-marah sama kita gitu. Kenapa sih support nggak bisa gitu? Saya udah dikasih waktu, boleh minta tambahan? Oke, jadi itu yang masalah ya. Nah kemudian resource allocation. Nah resource allocation ini yang membuat kita jatuh sebetulnya. Jadi pada saat jumlah customernya banyak, customisasinya banyak, resource kita nggak pas, maksudnya nggak siap gitu. Jadi kita harus berubah. Maka kita katakan bahwa kalau gitu kita betul-betul harus ke paket software. Nah, ini tadi saya udah ceritain, salah naruhnya. Maka kita masuk ke dalam software enterprise, software package di situ. Nah, ini software package, ada juga beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Bahwa kita kalau bikin software package kan nggak mungkin customernya 10, 20, 30, 40, 50 gitu kan. Customernya banyak, pasti ratusan gitu kan, jumlahnya 100 ke atas gitu mestinya ya. Nah maka kalau kita nggak punya tools yang bagus, bagaimana kita bisa support customer yang baik? Nggak bisa. Kita punya tools namanya AIM, Andal Information Management, nanti mungkin Andreas ceritain, saya nggak tahu. Itu tools untuk mensupport customer kita, sehingga kita bisa support dengan baik. Kita bisa tahu masalah apa yang paling banyak dialami di customer-customer kita gitu. Itu penting sekali menurut saya untuk product development yang berikutnya. Nah, product innovation ini kenapa kita bisa innovate? Maksudnya kenapa kita bisa merilis software-software versi-versi baru dalam waktu yang singkat gitu. Karena kita punya tools tadi. Tanpa tools ini kita nggak akan bisa membuat versi-versi baru karena kita nggak dapat masukan dari customer. Nah, yang terakhir adalah research and development. Kita selalu harus tahu teknologi yang paling baru itu apa.
Nah, dari teknologi baru ini kita terapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tempat customer. Jadi nanti Andal Linkage teknologinya sangat baru sekali. Jadi nanti kalau ada yang punya handphone, saya nggak promosi ini, ini pokoknya smartphone gitu ya. Nah, kita bisa jalankan linkage itu di sini dan adaptif. Jadi ininya adaptif. Jadi kalau begini layarnya ya lebar, sempit. Kalau begini lebar, di iPad beda lagi gitu. Jadi kita bisa melakukan seperti itu. Itu teknologi hasil dari research and development di sini. Nah, kita belajar bahwa teknologi itu mendorong yang namanya business model. Nah, jadi Andal dalam beberapa tahun ke depan kita lagi menyiapkan untuk mengubah business model kita dari yang sekarang ini menjadi multi-sided business models. Rasanya saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ini di sini, tapi saya banyak menulis tentang multi-sided business models. Apakah kita meninggalkan payroll? Enggak, kita tetap produknya payroll, tapi business modelnya yang kita bedakan. Ya, jadi kita akan masuk ke business model ini, multi-sided. Nah, sebagai contoh aja, Apple dengan iTunes-nya itu adalah multi-sided business models. Amazon dengan jumlah customer-nya itu yang disebut dengan multi-sided business models. Jadi model-model bisnis yang baru. Kita harus melakukan itu untuk kita bisa membuat company ini lebih besar lagi. Jadi ini yang akan kita lakukan. Next-nya. Oke, nah ini adalah software enterprise package yang pertama. Jadi tadi kan di tahun 2003 kita menukik ya. Nah, pada saat menukik itu, kita menggunakan sisa-sisa tenaga yang ada, kita membuat satu produk baru. Namanya Andal PayMaster 2004. Nah, saya mengatakan bahwa Andal PayMaster 2004 ini adalah penyelamat Andal software. Kalau nggak ada ini, mungkin Andal sudah nggak ada lagi sekarang. Ya, kita beruntung bahwa kita bisa menciptakan produk yang Andal PayMaster ini. Maka yang sekarang ini kita naikkan adalah Andal PayMaster gitu. Dia berjasa sekali untuk Andal software gitu ya. Oke, saya cerita yang terakhir adalah product development. Jadi di Andal itu kita selalu melakukan development terus-menerus ya. Jadi kalau orang nanya, biasanya kalau software ditanya, software house ditanyain jumlah programmernya berapa, saya ngeri loh. Jumlah programmernya pasti di atas 50, ada yang 100, ada yang 50, 60. Kalau tanya Andal berapa sih programmernya? Berapa programmer Andal? Berapa? Andaler berapa? Nggak sampai 10, ya. 5. Dikit banget ya. Oke, jadi tapi kita selalu launching 2004 yang pertama, di 2006 kita masih menggunakan yang 2004 tadi, launching yang 2007, kemudian di 2006 itu sebetulnya kita mendesain suatu software payroll yang berbeda sama sekali dengan konsep yang berbeda, seperti sekarang ini. Namanya Andal PayMaster 2009. Jadi konsepnya berbeda sama sekali ya. Jadi sekarang ini Bapak dan Anda sekalian bisa melihat gaji saya, maksudnya uang makan saya berapa hari ini, sampai hari ini saya bisa tahu. Kalau yang dulu nggak bisa karena dihitungnya bulanan gitu ya. Nah ini breakthrough sebetulnya. Nah 2010 kita launching, 2011 kita launching, 2013 sekarang kita launching lagi ya. Nah jadi setiap tahun kita ada improvement di sana. Itu aja dari saya, terima kasih.